Kita sudah sering mendengar istilah husnul khotimah. Bahkan mungkin tidak kita kenal dengan husnul maut, kematian yang terbaik, tapi dengan kata-kata khotimah. Khotimah secara bahasa itu artinya penutup, ya, atau bisa juga diambil dari kata khatam, artinya stempel, ya. Jadi kalau kita membuka lembaran buku dari depan dari judul, kemudian biasanya ada kata pengantar seorang tokoh, dari mukotimah seorang penulis, terus ya isian buku, daftar isi, kemudian seterusnya sampai daftar pustaka atau referensi, diakhiri dengan khotimah, diakhiri dengan penutup. Ya, penutup itu adalah akhir dari segala sesuatunya. Ya, dalam buku saya sering pun dalam menulis itu khotimah, khotimatul kitab, artinya penutup buku. Setelah itu memang sudah selesai. Lembaran demi lembaran kita buka, dan ketika lembaran terakhir itu selesai, berarti sudah khotimah. Begitu juga hidup kita ini di dunia, tidak lain adalah membuka lembaran demi lembaran. Saat kita dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tiada bayi yang lahir kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu secara bahasa artinya sesuai dengan cetakan awal. Lalu kita menerjemahkannya dalam keadaan suci. Artinya ibaratnya barang itu dari pabrik masih bersegel, belum pernah kesentuh, belum pernah kepake, belum pernah ternodai. Maka kita kemudian menerjemahkan fitrah itu dengan istilah kesucian. Secara bahasa artinya itu cetakan. Kata fatara itu mencipta. Allah itu zat yang maha pencipta. Fatir. Ada surat Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yajitu fil haqqi ma yasha. Surat Fatir, surat ke-35. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Fatir, ya. Jadi fitrah itu cetakan asli. Maka Nabi mengatakan mamin mauludin, tidak ada bayi yang dilahirkan ya ilayulatu alal fitrah, kecuali dilahirkan dalam keadaan cetakan keasliannya, jadi masih bersih, belum ternoda, ya. Barulah kemudian kita eh, apa istilahnya unboxing gitu. Hidup ini ketika kita mulai balik, sudah kita memulai lembaran kehidupan di mana kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya kewajiban, kita diberi beban yang disebut dengan taklif, orangnya disebut mukalaf, orang yang diberi beban. Berbeda dengan anak kecil yang belum mumayyiz dan belum balik, maka dia tidak punya beban, dia masih suci, masih fitrah, itu masih orisinil. Kitalah yang kemudian sudah balik, dan sejak itu kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab, dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Jadi hidup ini sekali lagi merupakan lembaran demi lembaran. Ibaratnya satu tahun itu satu lembar. Kita yang usia 50, 60 tahun, 70 tahun, kita sudah membuka 50, 60, 70 lembar dalam perjalanan kita. Dan kita tahu, kita tidak tahu berapa halaman, berapa tahun kita ini diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini. Maka teringat kita akan hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, tapi soleh amal perbuatannya. Sebaliknya yang buruk, yang terburuk itu adalah orang yang diberi panjang umur, tapi sepanjang itu banyak kedurhakaan, banyak kemaksiatan, banyak pelanggaran yang dilakukannya. Maka sekali lagi kita tidak tahu berapa lembar, berapa halaman hidup ini yang akan kita lalui. Tapi yang terpenting adalah husnul khotimah tadi. Ada orang-orang yang hidupnya di dunia ini tidak begitu panjang, tapi rasanya penuh dengan
keberkahan yang luar biasa. Saya nggak terbayang dulu ketika belum membaca biografi Imam Syarafuddin An-Nawawi. An-Nawawi dari Nawa, dari Syam, dari Suriah, yang kemudian namanya juga diambil ya oleh seorang ulama dari Banten, Imam Nawawi Al-Bantani. Itu beda, Nawawi Al-Bantani dengan Imam ya Syarafuddin An-Nawawi. Beliau mengarang kitab yang kecil tapi luar biasa berkahnya, Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 42 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Ya, dan itu dihafal, disarah, saya sendiri menerjemahkan 4 sarah. Sarah beliau sendiri, Imam Nawawi, sarah Ibnu Daqiq Al-Id, sarah Ibnu Utsaimin, dan Masya Allah, dan itu semua umat Islam menggunakan. Kemudian kita kenal juga kitab Riyadhus Shalihin yang hampir setiap masjid mungkin ada terjemahannya, hampir setiap umat Muslim di mana saja berada, di situ ada kitab Riyadhus Shalihin, bahkan kajian rutin di masjid-masjid, ya tanpa pandang dia ormasnya apa, ada Muhammadiyah, ada NU, ada saudara-saudara kita Jamaah Tabligh dan kelompok ormas yang lain, semuanya menggunakan kitab Riyadhus Shalihin. Ada kitab Al-Adhkarnya, dan seterusnya hingga kitab yang sangat tebal belasan jilid, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Ini dikarang oleh Imam Nawawi. Saya tak terbayang sekian banyak karya yang bahkan belasan jilid. Ini gambaran saya dulu usianya paling tidak mencapai 80 tahun, bahkan mungkin lebih. Tapi ternyata beliau itu hanya diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala 45 tahun dan belum sempat menikah. Ini adalah keberkahan usia 45 tahun dengan karya yang sampai sekarang seakan beliau masih hidup. Begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak memiliki usia yang panjang, hanya 54 tahun. Beliau lahir tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Ini 54 tahun Hijriah, ini kalau kita hitung dengan Masehi, ya paling hanya 52,5 tahun. Ya, karena setiap 33 tahun itu ada selisih 1 tahun. Ya, kita sering membandingkan usia kita, wah usia saya 63 tahun sudah seusia Nabi. Ya, padahal kita sudah melampaui. Rasulullah dihitung 63 itu hitungan kalender Komariah atau Hijriah. Sementara kita biasanya menghitungnya dengan kalender Masehi. Artinya kalau kita sudah 63 tahun hitungan eh, Masehi, kita itu sudah ditambah 2, itu sudah 65 tahun. Jadi sudah 2 tahun di atas usia Rasulullah. Ini adalah contoh bagaimana Imam Syafi'i dengan usia yang hanya 54 tahun, tapi sahibul madhab. Ya, amal solehnya terus mengalir. Setiap orang membaca kitabnya, ada doa yang tersisip. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan dengan kata radhiyallahu an, yang mungkin kalau kita ucapkan akan menimbulkan pertanyaan. Kan radhiyallahu an itu untuk sahabat katanya. Ya tidak, itu bisa digunakan untuk doa untuk selain sahabat. Cuman umumnya kita memahami radhiyallahu an itu hanya sahabat. Begitu juga imam-imam yang lain. Walal Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi yang telah berkata semoga Allah memberikan rahmat itu terus tanpa pernah henti sejak masa beliau hidup. Katakanlah beliau tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Sampai sekarang Imam Syafi'i terus disebut namanya dan amal solehnya terus mengalir. Ini adalah contoh betapa orang-orang yang diberi usia pendek oleh Allah, namun hidupnya itu penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Keberkahan dalam arti bahwa usia yang eh, tidak panjang, tapi seakan dia masih terus hidup, ya, seakan-akan belum mati, sudah 1.300 tahun yang lalu, tapi seakan beliau masih hidup. Sementara kita yang hidupnya mungkin sudah 60 tahun, 70 tahun, belum memberikan warna
atau warisan yang kita akan tinggalkan kepada anak cucu kita, kepada umat Islam, ya, ilmu, amal soleh. Maka beruntunglah orang yang memiliki harta tapi dia jariahkan untuk masjid. Dia sudah tidak ada tapi orang masih sholat di situ sehari 5 kali. Oh, ini masjid yang dibangun oleh fulan dan fulan. Dia punya investasi di situ, dia amal soleh. Apalagi saya nggak terbayang Fatimah Al-Fihriyah atau Fatimah binti Muhammad Al-Fihri, ya, pendiri universitas tertua sedunia, Jamiatul Qarawiyyin di Fez, ya, di Maroko. Ini seorang wanita, putri dari seorang kaya yang bernama Muhammad, yang berasal dari Kairouan, dari Tunisia, dan kemudian pergi ke Maroko dan tinggal di kota Fez. Maka mereka membangun masjid besar dan kemudian berdiri Universitas Jamiatul Qarawiyyin. Itu artinya universitasnya orang-orang imigran dari Kairouan, dari Tunisia aslinya. Dan sampai sekarang itu kita bisa tengok sebelum Al-Azhar, sebelum Zaitunah. Nah, itu 3 universitas tertua sedunia. Sebelum nanti ada Universitas Paris, ada yang lain-lain itu di Eropa sudah berdiri Universitas Qarawiyyin. Ya, sampai sekarang masih berdiri dan banyak orang yang tokoh-tokoh dunia, baik Muslim maupun non-Muslim yang belajar di situ. Kita kenal Ibnu Khaldun, kita kenal Moses Momendes, kita kenal Sylvester yang kemudian menjadi paus dulu belajar di Jamiatul Qarawiyyin. Betapa banyak amal soleh yang luar biasa sudah 1200 tahun yang lalu masih terus sampai sekarang ini, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah NPO yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema kita tentang husnul khotimah tadi. Jadi khotimah itu adalah penutup, ya. Bisa juga kalau khotam itu eh, bisa juga dia stempel, jadi cap, ya. Nah, tentu makna yang lebih tepat untuk menyebutkan husnul maut itu berarti khotimah itu adalah penutupan hidup di dunia ini, berarti adalah eh, penutupan yang terbaik, ya. Husnul khotimah atau husnul maut itu adalah kematian yang terbaik. Apa itu? Para ulama menjelaskan tentang husnul khotimah, ya, adalah ayyuwaffaqal abdu qabla mautihi lil ibtiat amma yaqdabur rabbu subhanahu. Husnul khotimah itu adalah manakala seorang hamba sebelum kematiannya itu mendapatkan taufik dari Allah dengan menjauhi segala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taubatu minadz dzunubi wal ma'asi. Dia taubat dari segala dosa dan kemaksiatan. Tentu manusia tidak lepas dari dosa. Tentu yang namanya manusia tidak ada yang maksum, tapi dosa, durhaka itu tutup, dihapus dengan taubat dan istighfar. Wal iqbal al taati wa amal khair. Kemudian orang itu terus berupaya melakukan ketaatan dan berupaya melakukan amal kebaikan. Tsumma yakunu mautuhu ba'da dzalika ala hadhil halah. Nah, kemudian eh, hidupnya penuh dengan kebaikan, hidupnya penuh dengan amal soleh, dan dia melakukan itu sampai detik terakhir kehidupannya. Tsumma yakunu mautuhu ba'da dzalika ala hadhihi al-halah al-hasanah. Kemudian kematiannya masih dalam keadaan seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan husnul khatimah yang selalu kita minta